Kabar baik Persib jelang melawan Bali United di Piala Menpora 2021. Persib Bandung sedang diselimuti oleh kabar baik jelang menghadapi Bali United di ajang Piala Menpora 2021. Dalam perjalanannya di babak penyisihan grup B Piala Menpora 2021, Persib Bandung akan memulai langkahnya dengan menjajal Bali United. Laga antara Persib Bandung melawan Bali United akan dilaksanakan di Stadion Mangkuharjo Sleman, Yogyakarta pada 24 Maret 2021. Baik Persib Bandung maupun Bali United tentunya sudah melakukan berbagai persiapan jelang pertandingan tersebut. Hal itu pun diamini oleh pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert pada Selasa 23 Maret 2021 dalam kesempatan konferensi pers jelang laga Persib Bandung versus Bali United. Robert menyebut timnya telah melakukan persiapan. Juru taktik asal Belanda tersebut pun juga menilai kalau Persib tengah dalam kondisi yang bagus. Secara gamblang, Robert Rene Albert mengatakan kini Persib Bandung memiliki motivasi tinggi. Persiapan tim Persib Bandung sudah dilakukan dengan kerja keras dan penuh harapan, kata Robert Rene Albert. Motivasi yang tinggi setelah 1 tahun tidak ada kompetisi, tutur Robert. Pemain sudah mengikuti segala instruksi dengan segala feeling good-nya, ujar figur berumur 66 tahun tersebut. Lebih lanjut, Robert Rene Albert pun mengungkapkan tekadnya dalam Piala Menpora 2021. Robert Albert berharap kalau timnya mampu meraih hasil yang terbaik. Persiapan yang penuh harapan dan kami ingin meraih poin maksimal untuk turnamen ini, ucap Robert Rene Albert. Teruntuk Piala Menpora 2021, skuad Persib Bandung asuhan Robert Rene Albert diisi oleh 23 pemain. Dalam 23 pilar Persib itu terdapat 4 amunisi barunya. 4 pemain anyar tersebut yakni Bayu Muhammad Fikri, Ferdinand Sinaga, Ezra Walian, serta Farsad Nur. Sudirman diminta keluar, Persija ada syarat bahwa Sergio Varias pulang. Supporter Persija Jakarta meminta manajemen untuk segera mendepak Sudirman dari kursi pelatih. Sebagai penggantinya, Sergio Varias disebut-sebut harus kembali ke Persija Jakarta. Sergio Varias sebelumnya diperkenalkan sebagai pelatih Persija Jakarta untuk Liga 1 2020. Pertandingan baru berjalan 3 laga. Liga 1 2020 dihentikan akibat pandemi COVID-19. Kontrak pelatih asal Brasil itu masih terus berjalan hingga akhir musim 2020. Sergio Varias sempat kembali ke Indonesia dan bergabung bersama Persija Jakarta jelang Liga 1 2020 ingin digulirkan lagi. Akan tetapi, ia tiba-tiba kembali pulang ke Brasil dengan alasan keluarganya. Kedua belah pihak pun sepakat untuk mengakhiri kerjasama pada September 2020. Manajemen Persija Jakarta langsung bergerak cepat untuk mengangkat Sudirman sebagai pelatih kepala pengganti Sergio Varias. Sudirman pun kini mengambil alih posisi pelatih kepala untuk Piala Menpora 2021. Apesnya, di laga pertama Persija Jakarta mengalami kekalahan 0-2 dari PSM Makassar pada grup B Piala Menpora 2021 di Stadion Kanjuruhan. Sergio Varias pun berminat kembali ke Persija Jakarta. Ya tentu saja ada kemungkinan untuk kembali ke Persija Jakarta, kata Sergio Varias. Meski begitu, Sergio Varias tidak mau ia datang ke Persija Jakarta seorang diri. Ia ingin manajemen Persija Jakarta juga mendatangkan 3 rekannya yang dulu sempat menjadi asisten pelatih di pasukan ibu kota. Saya harus kembali bersama para asisten saya. Jumlah asisten saya ada 3, kata Sergio Varias. Manajemen Persija pernah bilang kepada saya bahwa mereka hanya menginginkan saya dan saya pikir itu tidak mungkin, pungkas Sergio Varias. Badai cedera mewarnai perjalanan Arema FC di Piala Menpora 2021. Dedik dan Yudo jadi tumbal. Kabar kurang sedap datang dari Arema FC terkait badai cedera yang menghantam pemainnya. Hasil imbang 1-1 lawan Tira Persikabo di Stadion Manahan Minggu 22 Maret 2021 harus dibayar mahal oleh Singoedan. Pasalnya, dalam pertandingan laga pembuka grup A Piala Menpora 2021 itu, 2 striker andalan Arema FC Dedik Setiawan dan Kusedi Haryudo mengalami cedera. Tak hanya Dedik dan Yudo, bek baru Arema FC, Didi Arianto juga mengalami cedera meski baru dimasukkan untuk mengganti M. Ropi di babak kedua. Beruntungnya, menurut sport terapis Arema FC, David Setiawan, cedera yang dialami 3 pemain tersebut tidaklah parah.
Yudo kemarin hanya mengalami kram, sementara Dedik dan Didik mengalami benturan sehingga ada memar. Alhamdulillah hanya cedera ringan, kata David Setiawan. Lebih lanjut, David menuturkan, sore ini dalam latihan pihaknya akan melihat perkembangan penyembuhan cedera ketiga pemain. Secara keseluruhan, pemain alhamdulillah progresnya bagus. Sore ini akan coba latihan untuk evaluasi kondisi pemain yang cedera ringan, jelasnya. Perubahan formasi bantu Persebaya Surabaya raih kemenangan. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengungkapkan, perubahan formasi setelah bermain dengan 10 orang turut berperan dalam membawa tim asuhannya meraih kemenangan 2-1 atas Persik Kediri dalam laga grup C turnamen pramusim Piala Menpora 2021 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Aji mensyukuri kemenangan ini, mengingat pemain sudah 1 tahun tidak menjalani pertandingan kompetitif. Aji memuji semangat anak asuhannya meski mereka harus bermain dengan 10 orang. Hasil di pertandingan pertama ini patut kami syukuri. Biasanya pertandingan pertama cukup sulit, tapi alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan meski bermain dengan 10 orang, ujar Aji. Persebaya harus bermain dengan 10 orang karena Rizky Ridho diganjar kartu kuning keduanya sehingga harus meninggalkan lapangan. Aji mengatakan, ia lalu mengubah formasi serta memasukkan pemain yang diyakini dapat mengubah permainan. Aji mensyukuri kemenangan ini, mengingat pemain sudah 1 tahun tidak menjalani pertandingan kompetitif. Aji memuji semangat anak asuhannya meski mereka harus bermain dengan 10 orang. Hasil di pertandingan pertama ini patut kami syukuri. Biasanya pertandingan pertama cukup sulit, tapi alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan meski bermain dengan 10 orang, ujar Aji. Persebaya harus bermain dengan 10 orang karena Rizky Ridho diganjar kartu kuning keduanya sehingga harus meninggalkan lapangan. Aji mengatakan, ia lalu mengubah formasi serta memasukkan pemain yang diyakini dapat mengubah permainan. Ketika Rizky Ridho mendapat kartu merah, saya tarik Adi Setiawan ke belakang. Jadi sebelumnya kami memakai formasi 4-3-2-1 menjadi 4-4-1. Di ruang ganti saya sampaikan kepada pemain agar tetap tenang dan tidak terlalu gugup meski kalah jumlah orang, jelas Aji. Saya meminta pemain tetap bermain dengan ciri khas Persebaya, 1-2 sentuhan bola bawah. Terbukti kami menguasai permainan. Saya juga memasukkan beberapa pemain yang kuat menguasai bola seperti Randy Irawan, Ricky Kambuaya, dan pemain muda Akbar Firmansyah. Kami jadi lebih tajam karena kami bisa masuk ke kotak penalti. Aji juga puas dengan formasi yang diperlihatkan pemain muda. Sejak awal, Aji memang ingin memperlihatkan kemampuan pemain muda di bawah mengikuti turnamen pramusim ini. Sebelum turnamen ini, saya sudah menyampaikan akan memberi banyak jam terbang ke pemain muda. Tadi ada Supri, Akbar, dan Kemal. Pemain-pemain muda ini yang menurut saya punya masa depan bagus, tapi mereka tetap harus disiplin dan kerja keras, tutur Aji. Sementara itu, pencetak 2 gol Samsul Arim menilai kemenangan diperoleh berkat kerja keras seluruh pemain. Menurut Samsul, keberadaan pemain muda turut membantu dirinya memperlihatkan performa maksimal meski dinilai masih ada kekurangan. Saya masih berusaha mencari sentuhan bola lagi setelah 1 tahun tidak bertanding. Tapi bagi saya, 90 menit tidak terasa karena dibantu pemain muda. Pemain kami cukup mobile, sering overlap, kata Samsul.